Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Udah lama banget gua nggak bahas soal sejarah, dan di video kali ini gua akan bahas lagi nih geng, soal sejarah. Atau lebih tepatnya sejarah penaklukan Konstantinopel. Tapi gua nggak akan bahas sejarah penaklukannya karena beberapa videonya udah gua upload di channel ini. Di sini gua akan membahas pemimpin yang menaklukkan tembok Konstantinopel tersebut yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri adalah anak dari sang sultan sebelumnya yang bernama Sultan Murad II. Dan pada saat itu sebelum Muhammad Al-Fatih lahir, bahkan jauh sebelum Kekaisaran Turki Ottoman atau Kekaisaran Turki Utsmani ini ada, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda gengs tentang penaklukan Konstantinopel tersebut. Jadi hadisnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini gengs: kelak Konstantinopel akan ditaklukkan, dan yang bisa menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Bukhari. Tuh, jadi ini hadis yang sangat sahih ya geng, atau hadis yang sangat dipercaya. Karena kan ada urutannya nih hadis tuh, ada sahih, hasan, terus marfu. Ada lagi hadis palsu di bawahnya tuh geng. Hadis yang dapat dipercaya, terus hadis baik atau hadis hasan, hadis doif atau hadis lemah geng. Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat itu berusia 21 tahun nih geng, ketika berhasil menaklukkan benteng terkuat pada masa itu, yaitu benteng Konstantinopel. Benteng Konstantinopel merupakan benteng termegah dan juga benteng terkuat pada masa itu. Jadi banyak pasukan-pasukan lain pun yang mencoba menaklukkan tapi gagal. Salah satunya adalah Kekaisaran atau Kesultanan Turki Ottoman geng. Bahkan sebelum Muhammad Al-Fatih lahir pun bapaknya dan kakeknya itu sudah mencoba menaklukkannya geng, cuman belum berhasil. Dan cita-cita itu pun gak gampang pudar gitu aja gengs. Apalagi pada saat itu Nabi SAW sudah menyampaikan hadisnya gitu kan. Jadi di antara mereka semakin termotivasi, karena di antara mereka mikir begini gengs, kalau misalkan mereka berhasil nih menaklukkannya, berarti mereka termasuk dalam kategori yang dibicarakan Nabi di dalam hadisnya, maksud gua, yaitu pemimpin terbaik. Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri merupakan anak yang sangat berbakat. Selain mahir dalam berperang, beliau pun ahli dalam bidang lain nih. Salah satunya adalah bidang bahasa nih geng. Jadi beliau menguasai banyak bahasa, diantaranya bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa-bahasa lainnya yang nggak bisa gue sebutin. Ada 7 bahasa intinya geng. Dia menguasai 7 bahasa. Beliau pun menguasai semua persenjataan. Kayak contohnya nih, beliau bisa pedang, bisa meriam, bisa panah, bisa berkuda, bisa bergulat juga. Pokoknya udah paket lengkap lah. Walaupun Sultan Muhammad Al-Fatih mahir dalam berperang dan juga ahli strategi, tapi nggak mudah geng untuk menaklukkan benteng terkuat dan terkokoh pada saat itu, yaitu benteng Konstantinopel. Selain temboknya yang tebal dan juga kokoh, di situ pun penjagaannya sangat ketat pastinya lah oleh pasukan Kekaisaran Konstantinopel. Bahkan nih geng, bahkan laut di sekitaran Konstantinopel pun dirantai. Agar apa? Agar pasukan angkatan laut Turki Utsmani nggak bisa merangsek masuk ke dalam wilayah Konstantinopel. Nah, tapi pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih nggak kehabisan akal dan nggak tinggal diam gitu aja. Sultan Muhammad Al-Fatih mengambil inisiatif untuk membawa kapal-kapal itu melewati perbukitan gengs yang ada di dekat Konstantinopel sana. Jadi begitu pagi-pagi ini warga Konstantinopel udah kaget. Kaget kenapa? Karena walaupun lautnya digembok nih, dirantai maksud gua, walaupun lautnya dirantai nih, mereka tetap bisa memarkirkan kapal-kapalnya geng di perairan Konstantinopel. Lewat mana? Lewat perbukitan tadi tuh. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mendorong dari belakang sekaligus ditarik nih geng oleh pasukan Muhammad Al-Fatih pastinya lah. Jadi di situ ada kuda-kuda dan juga lembu-lembu yang ditugaskan untuk menarik kapal, dan di belakang itu didorong oleh pasukan Muhammad Al-Fatih geng. Dan si kapalnya itu ditaruh di atas kayu. Di atas kayu yang sudah dilapisi minyak dan juga lemak sapi, lemak kambing, agar licin gitu geng, agar memudahkan ketika ditarik dan didorong nantinya. Sebanyak 60 kapal berhasil ditarik geng dalam waktu semalam melewati perbukitan, yang mana pada saat itu mereka mengira nih Muhammad Al-Fatih akan menyerah. Maksud gue lewat jalur lautnya gitu loh gengs.
Tanya itu Sultan Muhammad Al-Fatih pun mengerahkan 2 divisi khusus, yaitu divisi Yanisari. Yanisari adalah pasukan khusus atau pasukan elit, geng, dari Kekaisaran Turki Ottoman atau Kekaisaran Turki Utsmani. Ada juga divisi khusus bawah tanah untuk menghancurkan pondasi-pondasi bawah benteng Konstantinopel. Tetapi salah satu divisi khusus Muhammad Al-Fatih itu, yaitu divisi bawah tanah, nggak berhasil, geng. Nggak berhasil melaksanakan tugas mereka karena mereka lebih cepat gugur ya, geng, sebelum berhasil menghancurkan benteng bawah tanah Konstantinopel. Disebabkan mereka lebih dulu ketahuan ya oleh pihak musuh. Sekarang gua akan membahas mengapa Sultan Muhammad Al-Fatih dikategorikan sebagai pemimpin terbaik. Karena alasan yang pertama adalah karena beliau termasuk dalam kategori hadis Nabi nih, geng. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kan tadi itu ada hadis yang udah gue bacakan tadi, Konstantinopel akan ditaklukkan dan yang bisa menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Terbukti tadi tuh Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan benteng terkokoh, termegah dan terkuat pada saat itu. Alasan yang kedua adalah ketika Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki benteng Konstantinopel nih, geng. Ketika baru selesai dirobohkan dan ditaklukkan, tetapi nggak semua bangunannya hancur, gengs. Di sini ada gereja termegah di Konstantinopel nih, yang bernama Gereja Hagia Sophia. Dan ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masuk, warga-warga sipil yang ada di situ otomatis pasti takut lah ya, karena beliau merupakan orang pertama nih selain orang-orang Konstantinopel yang bisa memasuki benteng tersebut. Maksud gue orang yang menaklukkan gitu, geng, orang yang pertama kali berhasil menembus dan menaklukkan benteng Konstantinopel. Pastinya warga di situ pada takut lah. Dan pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih berbicara seperti ini, geng. Tenang, kalian nggak usah takut, kalian boleh melaksanakan agama kalian masing-masing atau kepercayaan kalian masing-masing. Kalian juga boleh melakukan pekerjaan yang biasa kalian kerjakan, kayak gitu, geng. Seketika itu mereka pun nggak takut lagi, karena kan udah diberitahu seperti itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih berniat ingin melaksanakan sholat Jumat, geng, besoknya. Beliau pun kemudian berkata, saya akan melaksanakan sholat Jumat. Tetapi di situ Sultan Muhammad Al-Fatih masih mencari nih, geng, mencari imam untuk sholat Jumat di situ, geng. Dan di sini saya akan bertanya beberapa hal. Yang pertama adalah, adakah di antara kalian yang tidak pernah ikut sholat berjamaah, gengs? Seandainya ada, tolong duduk. Nah, di situ di antara mereka ada, geng, 1-2 yang dulu itu pernah tidak melaksanakan sholat berjamaah, geng. Artinya di situ mereka nggak berhasil menjadi kandidat pemimpin atau imam ya, geng, imam sholat jamaah di masjid yang ada di Konstantinopel tersebut. Pertanyaan yang kedua dari Sultan Muhammad Al-Fatih adalah, apakah ada di antara kalian yang pernah tidak melaksanakan sholat Jumat, geng? Dan di situ pun 20% lah ya, 20% sampai 25% ada, geng. Jika ada yang pernah meninggalkan sholat Jumat, kalian duduklah. Seketika itu 20% sampai 25% di antara orang-orang yang ada di situ duduk, geng. Tetapi dengan catatan ini, maksudnya gini, geng, alasan mereka nggak sholat Jumat adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat ya, gengs. Contohnya sakit, kayak gitu tuh. Bukan sengaja meninggalkan sholat Jumat, bukan, atau sengaja meninggalkan sholat berjamaah, bukan, geng. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya kembali, di sini adakah di antara kalian yang belum pernah meninggalkan sholat tahajud dari mulai akil balik sampai detik ini? Maksudnya ketika mereka memasuki Konstantinopel dan sudah menaklukkannya, gengs. Dan lu tahu apa yang terjadi? Seketika hening, gengs, hening, dan juga semuanya duduk kecuali satu orang. Orang itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri, geng. Jadi semuanya itu pernah meninggalkan sholat tahajud dengan alasan syar'i. Hanya satu orang yang belum pernah dari akil balik sampai penaklukan Konstantinopel tadi tuh, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka beliaulah yang menjadi imam sholat Jumat. Pasti timbul pertanyaan di antara kita nih, kenapa nggak langsung beliau aja yang jadi imam? Karena kan beliau sultan. Walaupun beliau sultan, tetapi usia beliau masih muda. Pada saat Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, usianya baru menginjak 21 tahun. Pastinya dia lebih menghargai, ya kan, lebih menghargai yang tua.
Makanya beliau melontarkan 3 pertanyaan tadi tuh. 3 pertanyaan sekaligus kriteria untuk menjadi imam sholat Jumat di masjid yang ada di Konstantinopel tersebut, geng. Maksud gua gereja yang diubah menjadi masjid ya. Dan gereja tersebut pun diberi nama Gereja Istanbul, atau yang sekarang lebih dikenal bernama Istanbul, yang ada di Turki sana. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gua ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat kalian suka dengan video gua, pastiin dulu udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.